Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Ridho Fadilah dengan NIM 6706223066. Kali ini saya akan mengimplementasikan DHCP pada sebuah topologi jaringan. Sebelum itu, saya akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Baiklah, di sini sudah ada topologi jaringannya. Yang dimana ini sudah sama dengan yang ada di modul, terdapat dua buah router dan terdapat dua buah switch. Masing-masing router terhubung ke dua buah switch-nya. Baiklah, saya akan coba start device-nya. Kita akan tunggu sampai yang merah ini berubah menjadi hijau. Baiklah, karena udah hijau semua, maka saya akan buka CLI-nya. Di sini AR9 bertindak sebagai R1, terus AR10 sebagai R3, LSW 11 sebagai 1 dan LSW 12 sebagai S2 nantinya. Untuk itu saya akan masuk ke sistem view dulu karena ini masih di user view. Saya akan ganti namanya menjadi R1. Di sini juga saya akan masuk ke sistem view. Sistem view. Terus ganti namanya menjadi R3. Untuk ini juga sistem view. Ganti namanya menjadi S1. Ini juga sistem view, nanti namanya menjadi S2. Baiklah, untuk masing-masing switch dan routernya udah diberi nama dan udah masuk ke sistem view, maka selanjutnya adalah masuk ke interface GE001 dan melakukan konfigurasi IP di router 1 atau R1. Interface Gigabit Ethernet 001. Terus konfigurasi IP address-nya 10.0.12.124. 10.0.12.124. Terus kita quit. Selanjutnya adalah masuk ke dalam interface GE001 dan GE002 untuk konfigurasi IP address di R3. Kita akan masuk ke GE001 dulu. 001. Terus konfigurasi IP address-nya 10.0.12.324. 10.0.12.324. Setelah ini kita shutdown. Terus kita quit. Masuk ke interface Gigabit Ethernet 002. Kita konfigurasi IP address-nya 10.0.23.324. Maaf. 10.0.23.324. Oke. Maka selanjutnya adalah kita menonaktifkan antarmuka port antara S1 dan S2 serta interface yang lain. Untuk di S1, kita perlu menonaktifkan GE009, GE0010, GE0013, dan GE0014. Maka saya akan masuk ke interface Gigabit Ethernet 009 dulu. Terus kita shutdown. Kita quit. Terus kita masuk ke interface Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet 0010. Terus kita shutdown. Kita quit.
masuk ke GE0013, Gigabit Ethernet 0013, terus kita shutdown, terus kita quit lagi, dan yang terakhir kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0014, terus kita shutdown. Untuk di S1 sudah beres, selanjutnya kita ke S2. Untuk di S2 yang perlu dinonaktifkan itu ada GE009, GE0010, GE007, dan GE006. Kita masuk ke GE009, kita shutdown, quit, masuk ke GE0010, interface Gigabit Ethernet 0010, terus kita shutdown, kita quit, masuk ke 007, shutdown juga, terus kita quit lagi, dan terakhir kita masuk ke GE006, terus itu kita shutdown. Baiklah, untuk langkah selanjutnya itu kita masuk ke interface GE002 di R1 untuk konfigurasi IP address, terus kita shutdown. R1, kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 002, konfigurasi IP address-nya 10.0231, 10.0231/24, 10.0231/24. Oke, terus kita shutdown. Selanjutnya, kita akan menampilkan informasi interface dengan komen display interface brief pada S1 dan S2. Di sini kita harus memastikan bahwa GE yang telah kita matikan tadi, keterangannya down. Nanti ada logo bintang di samping daunnya jika dia benar mati. Kita keluar, kita masuk ke user view dulu. Display interface brief. Yang ini saya maksud tadi, yang 09, 010, 012, 013, 014 ada logo bintangnya karena kita sudah shutdown tadi. Kita akan masihkan juga di S2. Kita kembali ke user view dulu. Display interface brief. Nah ini tadi kan kita sudah shutdown 06, 07, 09, dan 0010. Udah dipastikan ini mati semua, ininya mati. Terus kita menampilkan informasi IP interface dengan komen display IP interface brief pada R1 dan R3. Pada R1 karena kita tadi mematikan GE002, maka seharusnya juga ada logo bintang di GE002 nantinya. GE002 down. Kita ke R3, karena di R3 tadi kita mematikan GE001, maka seharusnya juga di sini R001-nya mati. Display IP interface brief. Yap, bisa dilihat di sini GE001-nya down. Maaf. Maka langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan fungsi DHCP pada R1 dan R3. Karena ini masih di user view, kita masuk lagi ke system view. Komennya adalah DHCP enable. Oke, selanjutnya di R3 sama, karena ini masih di user view, kita masuk ke system view dulu.
komennya sama, DHCP enable. Oke, selanjutnya kita akan membuat IP address pool secara global pada R1 dan R3. Kita akan lakukan di R1 terlebih dahulu. Caranya adalah IP pool, terus namanya pool 1. Ini sesuai dengan yang ada di modul. IP pool 1, sukses. Selanjutnya adalah network 10.0.12.0. 10.0.12.0 mas 24. Terus gateway listnya, gateway list 10.0.12.1, 10.0.12.1, enter. Terus list day 1, hour 12. Setelah ini kita keluar dulu, masuk ke interface GE 001. Terus kita masukkan komen DHCP select global. Untuk yang di R1 sudah, sebenarnya kita lakukan hal serupa di R3. Tetapi di sini namanya adalah IP pool 2. Ini sesuai juga dengan yang ada di modul IP pool 2. Sukses. Langkah selanjutnya sama seperti di R1 network, cuma ininya beda nih. IP-nya beda 10 0 10 0 23 0 mas 24 10 0 23 0 mas 24. Terus kita gateway listnya, gateway list skin 10 0 23 3. Enter. List day 1 hour 12. Terus kita keluar, masuk ke interface gigabit ethernet 002. Terus komennya DHCP select global. Oke, selanjutnya kita menampilkan informasi terkait dengan konfigurasi dari suatu IP pool. Kita akan lakukan di R1. Kita keluar dulu ke user view. Komennya adalah display IP pool name. Sesuai dengan yang kita kasih nama tadi, pool 1 di sini maka namanya pool 1. Oke. Di sini usernya masih 0. Selanjutnya adalah kita mengkonfigurasikan manajemen default interface untuk S1 untuk meminta alamat IP server DHCP pada R1. Kita ke S1. Ini masih di user view, masa kita harus masuk ke system view dulu. Komennya DHCP enable. Oke. Interface VLAN if 1. Terus IP address DHCP log. Sini kita quit, kita masuk ke user view dulu, terus komennya display IP interface brief. Bisa dilihat VLAN if-nya tidak unassigned, ada IP-nya 10.0.12.254.24. Kita cek di R1, seharusnya ininya ntar berubah jadi 1. Kita cek. Ya, alhamdulillah ini sudah berubah jadi 1. Selanjutnya adalah menonaktifkan GE001 pada R1 dan GE002 pada R3. Kita akan mengaktifkan di R1-nya dulu, system view. Masuk ke interface gigabit Ethernet 001. Terus kita shutdown. Kita ke R3, kita quit dulu. Interface gigabit Ethernet 002. Kita shutdown. Oke, langkah selanjutnya adalah
mengkonfigurasikan IP address pool untuk memungkinkan klien terhubung melalui Gigabit Ethernet 002 dari R1 dan Gigabit Ethernet 001 dari R3 untuk mendapatkan alamat IP. Kita akan lakukan di R1 terlebih dahulu. Di sini kan masih di 001, maka kita quit. Kita ke interface Gigabit 002. Komennya adalah dhcp select interface. Udah, maka selanjutnya kita ke R3. Kita pindah ke interface Gigabit Ethernet 001. Terus komennya sama, dhcp select interface. Ya. Langkah selanjutnya adalah pisahkan address dari pool GE002 untuk R1, GE001 untuk R3 untuk mengaktifkan layanan DNS. Kita akan di R1 terlebih dahulu. Di sini komennya adalah dhcp server DNS list 10.023.254. dhcp server DNS list 10.023.254, enter. Selanjutnya adalah dhcp server excluded IP address 10.023.254. Enter. Selanjutnya adalah dhcp server list D1 hour 12. Untuk di R1 kita telah melakukannya. Sekarang kita akan melakukannya di R3. Komennya sama, dhcp server DNS list 10.012.254. Selanjutnya dhcp server excluded IP address 10.012.254. Oke, ini adalah dhcp server list D1 hour 12. Oke, selanjutnya kita akan jalankan display IP full interface GE002 di R1. Caranya kita kembali ke user view, terus komennya display IP full interface Gigabit Ethernet 002. Bisa dilihat di sini masih 0. Selanjutnya adalah hapus alamat VLAN if yang ada dari S2 untuk memungkinkan alokasi dinamis alamat IP baru dari kumpulan antarmuka Gigabit Ethernet 002 di R1. Caranya kita ke S2. Terus di sini kita masuk dulu ke System View. VLAN if 1. P
lock. Selanjutnya kita akan mengaktifkan antarmuka gigabit Ethernet 002 untuk memungkinkan server DHCP menjadi aktif di jaringan. Di sini kita ke R1, kita masuk dulu ke System View, interface gigabit Ethernet 002, kita masuk, terus di undo shutdown. Kita akan melihat di S2, display, quit, display IP interface brief. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Saya coba dulu ya. Yap, alhamdulillah ini sudah masuk. Maaf tadi salah kode ternyata. Ini VLAN IP-nya sudah nggak unsigned lagi, IP address-nya tertera di sini. Untuk memastikannya kita masuk ke R1, kita melihat display. Alhamdulillah sini udah berubah, yang awalnya dari 0 sekarang sudah menjadi 1. Kita akan melakukan hal yang sama pada S1 dan R3. Ini kita akan melakukannya dulu. Kita masuk ke System View, DHCP, interface, VLAN if 1, shutdown, terus kita mengaktifkan antarmuka gigabit Ethernet 001 untuk memungkinkan server DHCP menjadi aktif di jaringan. Sama halnya yang saya lakukan pada R1 tadi. Kita undo, shutdown. Ini saya akan coba dulu apakah muncul VLAN if-nya. Display IP address IP interface brief. Oh, masih unsigned. Sungguh saya coba lagi sistem view DHCP enable S itu address DHCP block. Coba kita quit, terus kita display. Masih unassigned. Saya mencoba lihat dulu apakah ada yang kurang. Coba lihat di sini, quit. Coba kita display IP full
interface gigabit internet nomor 1. Ini udah alhamdulillah udah masuk 1, seharusnya juga udah masuk, seharusnya udah masuk. Ya, alhamdulillah. Ini udah masuk IP address-nya. VLAN IP-nya udah ada IP address-nya, yaitu 10.0.12.253/24. Jika dilihat, maka ini udah sama dengan yang ada di modul. Ya, bisa dilihat untuk yang 1 10.0.12.253/24. Terus yang di R3-nya di sini usage-nya 1. Kita lihat juga yang di R1-nya di sini usage-nya 1, untuk S2-nya 10.0.23.253/24. Alhamdulillah saya sudah sama dengan di modul. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.